Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi kompensasi berdasarkan kinerja dan strategi kompensasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Baik, yang pertama yaitu pengertian kompensasi. Kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang dilakukannya, baik upah per jam ataupun gaji periodik yang didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Yang kedua yaitu jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi meliputi yang pertama kompensasi finansial. Kompensasi finansial dibagi dua bagian, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial langsung atau direct financial compensation yang terdiri dari bayaran atau pay yang diperoleh karyawan dalam bentuk gaji, upah, bonus. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung atau indirect financial compensation, kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Yang kedua, kompensasi non-finansial terdiri dari kepuasan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri, dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Tipe kepuasan ini biasanya diperoleh dari keberhasilan melaksanakan tugas yang sangat bermakna. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Setiap pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tinggi rendahnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama penawaran dan permintaan, yang kedua serikat pekerja, yang ketiga kemampuan untuk membayar, yang keempat produktivitas, yang kelima biaya hidup, dan yang keenam pemerintah. Menurut Mondi tahun 2008, ada hal yang dapat dijadikan kebijakan dalam penetapan sistem kompensasi. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama, faktor organisasi atau the organization. Yang kedua, faktor karyawan atau the employee. Yang ketiga, faktor pasaran tenaga kerja atau the labor market, dan jenis pekerjaan itu sendiri atau the job. Yang keempat, faktor pekerjaan atau the job. Selanjutnya adalah proses penentuan kompensasi. Proses atau tahapan-tahapan yang dilalui dalam pemberian kompensasi supaya terasa adil sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan survei gaji, yaitu survei mengenai jumlah gaji yang diberikan bagi pekerjaan yang sebanding di perusahaan lain atau untuk menjamin keadilan eksternal. Yang kedua adalah menentukan nilai tiap pekerjaan dalam perusahaan melalui evaluasi pekerjaan atau untuk menjamin keadilan internal. Yang ketiga adalah mengelompokkan pekerjaan yang sama atau sejenis ke dalam tingkat upah yang sama pula atau untuk menjamin employee equity atau keadilan karyawan. Yang keempat, menetapkan harga tiap tingkatan gaji dengan menggunakan garis upah. Yang kelima, menyesuaikan tingkat upah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menjamin gaji layak dan wajar. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa agar kompensasi terasa adil, maka evaluasi pekerjaan, survei gaji, dan penilaian prestasi kerja merupakan serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan dalam pemberian kompensasi.
Untuk menentukan tingkat kompensasi yang adil secara eksternal, banyak perusahaan bergantung pada survei upah dan gaji. Survei ini dapat menemukan apa yang dibayarkan oleh perusahaan lain dalam pasar tenaga kerja yang sama untuk sebuah pekerjaan tertentu. Pada tahap penentuan harga pekerjaan, terdapat dua kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tingkat pembayaran yang sesuai dengan pekerjaan. Nilai relatif dari suatu pekerjaan ditentukan oleh peringkatnya melalui proses evaluasi pekerjaan dan apa yang dibayar oleh pasar tenaga kerja untuk jenis pekerjaan yang sama. Yang kedua, mengelompokkan tingkat pembayaran yang berbeda ke dalam suatu struktur yang dapat dikelola secara efektif. Analisis gaji menjadi lebih mudah dengan mengumpulkan pekerjaan ke dalam kelas-kelas pekerjaan yang sama akan memperoleh gaji yang sama besar pula. Tantangan dalam menetapkan kompensasi. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar gaji yang berlaku umum. Yang kedua, kekuatan serikat buruh. Yang ketiga, produktivitas. Yang keempat, kebijaksanaan gaji dan upah. Dan yang kelima, peraturan pemerintah. Sedangkan fungsi dan tujuan pemberian kompensasi menurut Susilo Martoyo dalam Andri Tanjung 2005, adapun fungsi pemberian kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Yang kedua, penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, pendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tujuan pemberian kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan ekonomi. Yang kedua, pengkaitan kompensasi dengan produktivitas kerja. Yang ketiga, pengkaitan kompensasi dengan sukses perusahaan. Yang keempat, pengkaitan antara keseimbangan keadilan pemberian kompensasi. Yang kelima, dasar-dasar dalam menetapkan kompensasi. Menurut Dassler dalam Harian Jan 2002, dasar dalam menentukan kompensasi ada 4 faktor, antara lain: yang pertama, faktor hukum; yang kedua, pengaruh serikat pekerja; yang ketiga, kebijakan kompensasi; dan yang keempat, faktor keadilan. Terima kasih. Apabila kelompok saya ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.